Dalam data prevalensi penyebab kematian di Indonesia akibat penyakit tidak menular, penyakit hipertensi menempati posisi teratas dalam kurva data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farisa Nursenah, mahasiswa program studi S1 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya berterima kasih kepada ibu-ibu serta bapak yang telah menyempatkan waktunya pada penyuluhan kali ini. Materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan hipertensi. Saya akan bagikan leaflet terlebih dahulu ya. Menyampaikan tentang latar belakang terlebih dahulu. Penyakit darah tinggi yang lebih dikenal sebagai hipertensi merupakan penyakit yang mendapat perhatian dari semua kalangan masyarakat, mengingat dampak yang ditimbulkannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga membutuhkan penanggulangan jangka panjang yang menyeluruh dan terpadu. Saat ini terdapat adanya kecenderungan bahwa masyarakat perkotaan lebih banyak menderita hipertensi dibanding masyarakat pedesaan. Hal ini antara lain dihubungkan dengan adanya gaya hidup masyarakat kota yang berhubungan dengan risiko penyakit hipertensi, seperti stres, obesitas, kurangnya olahraga, merokok, alkohol, dan makan makanan yang tinggi kadar lemaknya. Pengetahuan mengenai penyakit hipertensi dan perawatannya di rumah merupakan informasi yang sudah selayaknya diketahui oleh masyarakat, karena komplikasi akibat penyakit hipertensi dapat berakibat fatal bagi penderita jika kita tidak mendapatkan pengobatan dan perawatan yang adekuat. Nah, diharapkan dengan dilakukannya penyuluhan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan ibu-ibu serta bapak-bapak terhadap penyakit hipertensi. Untuk pengertiannya sendiri, hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 dan diastolik lebih besar dari 90. Nilai ini merupakan hasil rata-rata minimal kedua kali pengukuran setelah melakukan 2 kali atau lebih kontak dengan petugas kesehatan. Nah, hipertensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor resiko yang dapat meningkatkan terkena hipertensi yaitu pertama, usia. Seiring bertambahnya usia, resiko seorang terserang hipertensi semakin besar. Hipertensi pada pria umumnya terjadi pada usia 45 tahun, sedangkan pada wanita biasanya terjadi di usia 65 tahun. Untuk kedua yaitu keturunan. Hipertensi rentan terjadi pada orang dari keluarga yang memiliki riwayat darah tinggi. Ketiga yaitu obesitas. Meningkatnya berat badan mengakibatkan nutrisi dan oksigen yang dialirkan ke dalam sel melalui pembuluh darah juga meningkat. Hal ini mengakibatkan peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah dan jantung. Selanjutnya yaitu terlalu banyak makan garam atau terlalu sedikit mengonsumsi makanan yang mengandung kalium. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya natrium dalam darah sehingga cairan tertahan dan meningkatkan tekanan darah dalam pembuluh darah. Selanjutnya yaitu kurang aktivitas fisik dan olahraga. Keadaan ini dapat mengakibatkan meningkatnya denyut jantung sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Kurang aktivitas dan olahraga juga dapat mengakibatkan peningkatan berat badan yang merupakan faktor risiko hipertensi. Nah, faktor risiko dari hipertensi ini memiliki beberapa tanda dan gejala seperti sakit kepala, mudah lelah, sesak nafas, mual dan muntah, pandangan menjadi kambuh, jantung berdebar atau gelisah. Nah, hipertensi ini apabila tidak segera diatasi atau dikendalikan dapat menimbulkan beberapa komplikasi seperti penyakit jantung. Tekanan darah yang terlalu tinggi bisa menyebabkan terjadinya pengerasan dan penebalan arteri dinding pembuluh darah. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang pada akhirnya memicu penyakit jantung karena kurangnya pasokan oksigen ke organ tersebut. Yang kedua yaitu gagal ginjal. Tekanan darah yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah di ginjal. Dengan kata lain, tekanan darah yang tidak terkontrol bisa memicu pembuluh darah di seputar ginjal menjadi lebih lemah dan menyempit. Ketiga yaitu gangguan penglihatan. Pembuluh darah yang ada di sekitar mata juga bisa mengalami penebalan dan menyebabkan pengidap hipertensi mungkin akan mengalami gangguan penglihatan, bahkan kehilangan kemampuan untuk melihat. Selanjutnya yaitu kematian.
Tingginya tekanan darah seorang bisa menyebabkan pembuluh darah melemah dan melebar. Jika hal ini dibiarkan terjadi secara terus-menerus, maka pembuluh darah bisa saja pecah dan menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu stroke dan gangguan saraf. Tekanan darah tinggi juga dapat menimbulkan stroke dan gangguan saraf apabila tidak segera diatasi. Nah, bagaimana sih cara mengatasi dan mencegah hipertensi itu? Nah, menurut ala dokter, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah hipertensi, yaitu diet dengan gizi seimbang dengan mengurangi asupan garam. Nah, asupan garam itu karena dapat meningkatkan tekanan darah. Kedua, yaitu melakukan olahraga secara teratur. Ketiga, mempertahankan berat badan ideal. Selanjutnya, kelola stres dan mengurangi kafein. Nah, kafein ini sendiri bisa dari kopi ataupun yang lainnya. Cara mengatasi hipertensi. Nah, untuk mengatasi hipertensi ini bisa dilakukan di rumah dengan mengonsumsi makanan seperti mentimun. Di dalam mentimun terdapat banyak terkandung kalium yang membantu mengatur jumlah natrium atau kandungan dalam garam yang ditahan oleh ginjal. Dengan kata lain, kalium bertanggung jawab atas terkontrolnya tekanan darah seseorang. Jadi, setelah kita mengonsumsi banyak garam, kita sebaiknya itu memakan mentimun agar tekanan darah kita tetap stabil. Nah, selanjutnya yaitu sayuran hijau. Kaya kalium yang bisa membantu ginjal untuk menyingkirkan natrium melalui urin. Selain itu, salah satu sayuran lain seperti wortel mengandung senyawa fenolik yang dapat membantu untuk menurunkan pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Buah-buahan. Ada beberapa jenis yang dapat menurunkan hipertensi seperti buah bit, beri, pisang, dan stroberi. Selanjutnya yaitu obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter. Jadi ketika hipertensi itu tidak usah makan obat-obatan yang belum pasti gitu. Harus ada anjuran dokter. Resep dokter. Mungkin sekian penyampaian dari saya, dan saya akan bertanya kepada ibu-ibu, apakah ada yang tahu tentang cara mencegah hipertensi? Ya, ibu ada. Ibu tolong disampaikan lagi cara mencegah hipertensi. Dengan mengkonsumsi makanan berikut: mentimun, sayuran, buah-buahan, obat-obatan sesuai anjuran dokter. Ya. Bagaimana cara mencegahnya itu? Gizi seimbang dan membatasi gula, garam, dan minyak. Ya. Kurangi stres, olahraga secara teratur, kurangi api, mempertahankan berat badan. Ya. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Semoga dengan penyampaian materi ini ya ibu-ibu semua dan bapak-bapak terhindar dari penyakit hipertensi, dan ibu-ibu dan bapak-bapak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.